Oke, panggung Piala Asia Futsal 2026 makin panas. Sekarang kita udah sampai di babak semifinal yang super krusial di Jakarta. 4 tim terbaik siap adu strategi dan kekuatan buat merebut tiket ke final. Kira-kira siapa yang bakal lanjut dan siapa yang harus angkat koper? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi, ini dia situasinya. Cuma ada 2 tiket final, tapi ada 4 tim raksasa yang berebut. Pertanyaannya simpel aja, siapa yang bakal menang dan melaju ke partai puncak? Nah, ada 2 pertandingan super seru yang bakal kita saksikan. Siapa lawan siapa? Yuk, kita lihat. Di pertandingan pertama, ini dia yang ditunggu-tunggu. Tuan rumah Indonesia bakal menghadapi raksasa Asia, Jepang. Sementara itu, di laga kedua, Irak bakal coba menantang sang juara bertahan, Iran. Wah, ini sih pertarungan sengit udah pasti di depan mata. Nah sekarang, ayo kita bedah satu persatu kekuatan tim-tim ini. Kita mulai dari tim yang bisa dibilang punya potensi jadi kuda hitam di turnamen ini. Kita mulai dari Irak ya. Mereka mungkin bukan tim yang paling diunggulkan. Tapi jangan salah, perjuangan mereka sampai ke semifinal ini nunjukin kalau mereka sama sekali nggak bisa diremehin. Perjalanan Irak di turnamen ini keren banget loh. Mereka berhasil ngelewatin lawan-lawan yang kuat. Dan akhirnya bisa balik lagi ke semifinal setelah nunggu cukup lama. Cuma, tantangan terbesarnya, mereka harus berhadapan langsung dengan Iran, sang raksasa yang pengalamannya segudang. Artinya ya, walaupun Irak ini bisa banget bikin kejutan, kalau kita lihat di atas kertas, peluang mereka buat lolos ke final memang sedikit lebih tipis dibanding 2 favorit lainnya. Sekarang giliran jagoan kita, tuan rumah, Indonesia. Perjalanan mereka sampai ke semifinal ini benar-benar fenomenal. Dan jangan lupa, mereka punya senjata rahasia, dukungan penuh puluhan ribu supporter di kandang sendiri. Bisa sampai ke semifinal aja udah jadi pencapaian yang luar biasa buat Indonesia. Apalagi dengan dukungan supporter yang bisa jadi pemain ke-6, semangat mereka pasti membara. Tapi, kuncinya adalah mereka harus super fokus dan disiplin buat meredam permainan Jepang yang secara teknik ada di atas mereka. Mirip-mirip sama Irak, prediksi memang menempatkan peluang Indonesia sedikit di bawah para favorit. Tapi, hey, jangan salah, dengan dukungan penonton yang menggila, potensi kejutan itu jadi sangat nyata. Mereka ini kuda hitam yang paling patut diwaspadai. Oke, sekarang kita geser ke penantang super serius dari Asia Timur, Jepang. Ini bukan tim sembarangan, mereka ini kekuatan yang konsisten dan disegani banget di dunia futsal Asia. Bayangin aja, menang 6-0 di perempat final. Itu udah jadi bukti yang lebih dari cukup soal kekuatan mereka. Permainan mereka itu cepat, disiplin banget, dan strateginya matang. Plus, mental mereka udah teruji di turnamen-turnamen besar. Dan ini kesimpulannya. Jepang punya kans yang super besar buat ke final. Kuncinya cuma satu. Mereka harus bisa mempertahankan permainan tajam mereka. Persis seperti yang udah mereka tunjukkan sejauh ini. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling lemah. Kita punya sang favorit utama, sang juara bertahan, Iran. Mereka ini tim yang harus dikalahkan kalau mau jadi juara. 13 gelar Piala Asia Futsal. Coba bayangin, 13. Angka ini bukan sekedar statistik, ini bukti dominasi mutlak Iran di Asia. Mereka tim yang paling disegani. Dan performa mereka di turnamen ini nunjukin kalau mereka masih yang terbaik. Jadi ya nggak heran kalau dengan semua sejarah dan kekuatan mereka, hampir semua orang sepakat. Iran ini kandidat terkuat buat melaju lagi ke final. Oke, kita udah bedah satu-satu kan? Sekarang, ayo kita coba simpulkan dan lihat kira-kira finalnya bakal seperti apa skenario yang paling mungkin terjadi. Jadi kalau lihat di atas kertas, final idaman itu ya Iran lawan Jepang. Ini benar-benar pertarungan antara kekuatan, pengalaman, dan sejarahnya Iran melawan konsistensi, strategi, dan performa dominan ala Jepang. Bakal seru banget. Tapi tunggu dulu, jangan pernah lupakan faktor tuan rumah. Kalau Indonesia bisa main dengan semangat juang yang luar biasa dan memanfaatkan dukungan supporter, bukan nggak mungkin mereka bisa menciptakan keajaiban dan justru menantang Iran di partai puncak. Jadi, kesimpulan akhirnya gimana? Nah, mari kita lihat rangkuman dari semua analisis kita dalam satu tampilan yang jelas. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas. Iran dan Jepang ada di level teratas, peluang lolosnya tinggi banget. Terus, Indonesia nih punya potensi kejutan yang lebih besar dari Irak. Jelas, karena statusnya sebagai tuan rumah. Kelihatan jelas kan petanya?
Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sejarah bakal terulang? Dan para raksasa ini yang akan berkuasa lagi? Atau mungkinkah semangat juang tuan rumah bisa menciptakan cerita baru dan menulis ulang sejarah? Kita lihat saja nanti, jangan sampai kelewatan.